Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Tante yakin dan percaya anak-anak semuanya di rumah dalam keadaan sehat, Amin. dengan penuh sukacita, dan kita dapat beribadah pada hari ini dengan penuh semangat ya. Puji nama Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah pada saat hari ini. Tante minta Tante Zainal berdoa untuk ibadah pada saat hari ini. Mari anak-anak kita berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Engkau sungguh baik dan teramat sangat baik. Engkau telah menyertai kami, Engkau telah melindungi kami, bahkan Engkau memberkati kami. Saatnya Tuhan kami mau memberikan hidup ini untuk memuji Engkau, untuk mengagungkan namamu. Tuhan hadir dalam ibadah kami, mengurapi kami semua, sekalipun kami masih ada di rumah, kami masing-masing, biarlah hadirat-Mu dan lawatan-Mu terjadi atas kami, supaya Tuhan iman kami boleh bertumbuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan beribadah dan memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Bagaimana anak-anak yang di rumah tetap semangat ya memuji Tuhan, karena kita yakin dan percaya Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Amin. Kita akan tetap setia beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan pujikan Roh Allah ada di sini. Di timur, di
Puji nama Tuhan. Tetap semangat ya anak-anak. Oh, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita yakin dan percaya Roh Allah ada di tengah-tengah kita, ada di dalam hidup kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita akan pujikan pujian, baca kitab suci dan berdoa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari baru yang telah Engkau sediakan bagi kami, untuk kami menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh menerima berkat pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman Tuhan, dan kiranya Engkau memberi kepada kami roh yang dengar-dengaran, telinga yang terbuka, dan hati dan pikiran yang tenang, supaya firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom anak-anak Allah yang taat, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali Tante untuk yang sekian kalinya. Sudah berapa lama ya? Mungkin kira-kira kurang lebih 1 tahun kita melakukan ibadah online. Tante senang karena bisa bersekutu dengan adik-adik yang ada di sini dalam keadaan yang penuh sukacita. Dan Tante senang karena adik-adik dengan setia mengikuti ibadah meskipun hanya dari rumah saja. Dan Tante senang karena adik-adik mengikuti ibadah dengan setia, dengan penuh sukacita. Karena hati kita semua dipenuhi dengan kasih kepada Tuhan Juru Selamat kita. Dan adik-adik tahukah, ada juga pada masa Tuhan Yesus seorang yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Namanya adalah Maria Magdalena. Dia selalu ingin dekat dengan Tuhan Yesus. Kenapa ya? Karena Tuhan Yesus telah merubah hidupnya. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus merubah hidupnya. Dulu Maria Magdalena di suatu waktu pernah dirasuki oleh 7 setan adik-adik. Wah, bagaimana ya kalau dirasuki? Berarti tubuh seseorang itu dimasuki oleh setan dan orang itu tidak memiliki kemampuan lagi untuk mengontrol dirinya sendiri. Kalau kita pernah membaca di Gerasa itu ada orang yang kerasukan setan. Wah, dia berteriak memukul-mukul dirinya sendiri. Enggak suka berpakaian. Wah, memalukan ya adik-adik. Kemudian tinggal di tempat-tempat yang sepi seperti di daerah kuburan. Nah, tidak diceritakan bagaimana keadaan Maria Magdalena waktu dia sedang dirasuki 7 setan. Oh, mungkin ada 1 setan yang menguasai ucapannya. Maria mungkin di waktu yang lalu ingin mengucapkan kata-kata yang baik,
yang sopan, yang indah. Tapi setan itu mengunci mulutnya. Mungkin Maria hanya lidahnya keluh, tidak bisa berkata-kata. Atau dia berkata-kata tapi kata-katanya kasar. Kata-katanya mencela atau mengucapkan kata-kata yang menunjukkan amarah. Nah, tante senang, tante percaya. Adik-adik yang ada di rumah senang mengucapkan kata-kata yang baik ya adik-adik ya. Kata-kata yang indah untuk didengar yang membangun orang lain. Kita kembali kepada Maria Magdalena. Mungkin setan yang lain menguasai keinginannya Maria. Kalau tadinya Maria makan yang bergizi, yang sehat, yang membangun dan menguatkan badannya. Tapi setan ini membuat Maria makan makanan yang busuk, yang basi mungkin. Atau malah Maria nggak mau makan sama sekali. Wah, tante tidak tahu, tidak diceritakan ya adik-adik. Tetapi betapa tersiksanya Maria kepingin minum yang sehat. Wah, setannya bikin dia minum air yang kotor misalnya. Tapi tante percaya adik-adik yang ada di rumah suka makan makanan yang sehat, yang bergizi, yang mengandung vitamin. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Kemudian pada tubuh Maria ada setan yang lain lagi. Mungkin Maria suka berpakaian yang rapi, suka merawat diri, mandi, gosok gigi mungkin. Tetapi setan itu membuat Maria tidak menggunakan pakaian yang pantas. Mungkin kotor, compang-camping. Kemudian pakaiannya bau, tidak dicuci berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Kasihan sekali Maria ya adik-adik ya. Dia tidak bisa melakukan yang dulu sudah pernah dia lakukan. Tapi dia dirasuki roh setan itu. Dan selalu melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan baik buat dirinya sendiri maupun buat orang lain. Lalu dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan kisah bisa tebak adik-adik. Apa yang terjadi? Yesus mengusir 7 setan itu. Wah, Maria bisa bernafas lega. Dia diangkat dari kegelapan. Adik-adik, kalau diumpamakan binatang itu seperti tadinya ulat. Bukan ular ya, ulat. Yang ada bulu-bulunya yang bikin gatel gitu ya adik-adik. Ya, orang mau pegang geli atau jijik karena takut gatel-gatel. Nah, Maria sekarang sudah berubah jadi kepompong. Memiliki pengharapan dalam hidupnya. Aku bisa belajar hidup sehat lagi. Aku bisa berkata-kata yang baik lagi. Aku bisa memuji-muji lagi. Tetapi Maria tidak lupa pada Tuhan Yesus. Setelah dia dipulihkan dari kerasukan, Maria gak mau jauh dari Tuhan Yesus. Dia belajar mengasihi Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus kemana Tuhan Yesus melayani. Maria ikut melayani rasul-rasul itu. Murid-murid Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus pergi? Maria ikut bersama perempuan-perempuan yang lain. Sampai sewaktu-waktu Tuhan Yesus ditangkap. Tuhan Yesus disalib berdarah-darah. Wah, betapa hati Maria adik-adik. Teriris-iris rasanya, patah hati adik-adik. Kalau bisa dia nangis terus setiap hari. Tetapi air matanya mungkin waktu itu sudah kering ya adik-adik ya. Wah, dia lihat Tuhan Yesus. Dia menguatkan hati memandang Tuhannya yang disalib, sedih sekali. Kalau bisa dia akan memandang Tuhannya sampai saat-saat yang terakhir adik-adik. Nah, Tuhan Yesus dikubur. Dikuburlah Tuhan Yesus. Maria ikut juga. Setelah kubur ditutup, Maria masih ada di sana. Adik-adik menunggu, hatinya berat. Meninggalkan Tuhannya yang mati dan dikubur. Pada hari yang ketiga, Maria bersama teman-temannya ke kubur Yesus lagi. Mau ngapain ya? Mau mempenyaki. Itu adalah wujud kasih Maria. Maria ingin meskipun Tuhan sudah mati di kuburan, biar sudah, gak apa-apa, mayatnya biar wangi gitu ya adik-adik ya. Tetapi gak ada Tuhan di sana. Malaikat-malaikat bilang Tuhan sudah gak di sini, sudah bangkit. Di bagian kitab yang lain, Maria kembali ke sana lagi bersama Petrus dan Yohanes. Waktu Petrus dan Yohanes kembali karena tidak ketemu dengan Yesus.
Maria masih di sana, berharap bisa melihat Yesus. Hatinya itu nggak terima. Tuhanku kok mati, penyelamatku kok mati. Dia masih ada di sana. Kemudian ada 2 orang malaikat di situ. Kenapa kamu kok menangis? Katanya malaikat. Terus Maria bilang, Tuhanku, mayat Tuhanku diambil orang. Katakan di mana diletakkan supaya aku ambil. Ya enggak ada. Tuhan kok dicari di kuburan ya adik-adik ya. Sampai kalau tante ketemu malaikat, tante senang banget ya. Bisa melihat malaikat. Meskipun tante nggak bisa melihat, tante percaya di sini di rumah adik-adik semua ada malaikat. Tetapi Maria seolah-olah sudah mengabaikan, pokoknya aku mau lihat mayatnya Tuhanku. Kemudian ada orang nih ngomong di belakangnya waktu Maria noleh. Ibu, apa yang kamu cari? Terus Maria bilang gini, Tuhan, jika engkau yang mengambil dia, katakan di mana Tuhan meletakkan dia. Supaya aku ambil mayatnya itu, gitu katanya adik-adik. Padahal adik-adik tahu yang ngomong siapa? Tuhan Yesus. Maria terlalu banyak menangis sampai matanya kabur. Ya adik-adik, hati-hati dengan kesedihan ya adik-adik ya. Tuhan tidak suka kalau kita sedih berkepanjangan. Hendaknya kalau kita sedih kita berdoa supaya Tuhan memberikan sukacita. Supaya kita bisa melihat rencana Tuhan. Lalu Tuhan Yesus memanggil nama Maria. Maria. Baru Maria sadar. Itu pribadi yang panggil aku. Orang yang mengenal aku. Orang yang menyembuhkan aku. Wah, Maria sadar. Itu suara Tuhan Yesus. Rabuni katanya Maria. Wah, Maria mau pegang Tuhan. Tuhan bilang, janganlah engkau memegang aku. Itu ada di Yohanes 20 ayat 17 adik-adik. Sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan kepada Allahmu. Itu pesan Tuhan Yesus kepada Maria Magdalena. Wah, ketemu sama Tuhan Yesus. Kalau tante sekarang kelihatan Tuhan Yesus, wah sukacita luar biasa. Dan Tuhan dan Maria Magdalena sukacita benar adik-adik. Dia langsung pulang terus bilang sama semua rasul-rasul yang ada, murid-murid Yesus yang ada, katanya, aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan dan menyampaikan pesan Tuhan kepada murid-murid yang lain. Luar biasa ya adik-adik, meskipun Maria mencari Tuhan Yesus di tempat yang salah, yaitu di kuburan, di tempat orang mati, tetapi Tuhan Yesus berkenan untuk menjumpai Maria. Karena Maria memiliki kasih yang besar kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, pada saat ini saat kita sedang beribadah kepada Tuhan, mungkin cara yang kita gunakan tidaklah sempurna. Tetapi biarlah kita memberikan hati kita sepenuhnya, setulusnya kepada Tuhan. Supaya hati kita berkenan kepada Tuhan. Dan dengan demikian Tuhan juga akan menyampaikan firman-Nya kepada kita. Apa yang harus kita kerjakan? Seperti pesan Tuhan kepada Maria. Maria ini hanya pelayan, tetapi dipercaya oleh Tuhan menyampaikan pesan yang penting kepada murid-murid yang lain. Karena Maria sangat mengasihi Tuhan. Sangat mengasihi Tuhan. Sama seperti kita semua yang pada saat ini mendengarkan dan menikmati firman Tuhan. Adik-adik ya, meskipun pada akhirnya Tuhan juga kemudian menampakkan diri kepada murid-murid yang lain. Tetapi kepercayaan perkenan Tuhan kepada Maria dicatat di dalam Injil. Dan biarlah kita semua yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus juga memiliki kasih yang dalam, kasih yang tulus, kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin menjumpai kita semua adik-adik sebetulnya.
di dalam doa, di dalam pujian, di dalam penyembahan, di dalam pembelajaran kita mengikut Tuhan, di dalam saat kita melakukan perintah Tuhan. Puji nama Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah, kita akan naikkan pujian, kita akan ucapkan terima kasih kepada Bapa. Tuhan Yesus Tuhan, supaya kami boleh mengenal Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman itu mengerjakan pembaharuan dalam hidup kami. Seperti ulat yang berubah menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu yang cantik seperti Maria Magdalena. Cantik tidak hanya di dalam pemandangan manusia, tetapi terlebih-lebih Tuhan cantik di dalam pemandangan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang penuh dengan kuasa, untuk firman-Mu yang memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk kami memperoleh pengharapan supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan menjumpai Engkau Tuhan, kapanpun dan dimanapun kami berada. Terima kasih juga Tuhan untuk perlindungan, penyertaan dan pembelaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, dulu, sekarang dan selama-lamanya Tuhan Yesus setia. Tidak pernah meninggalkan kami, setia menjagai kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain, tetapi kami percaya penyertaan yang ada daripada Tuhan bersama-sama dengan kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kita akan Tante akan menyampaikan tugas serta kuis untuk minggu ini untuk kelas Musa dan Yosua. Tadi Maria itu seperti ulat yang jadi kepompong, kemudian jadi kupu-kupu yang cantik karena dia sudah belajar melayani Tuhan, belajar mengasihi Tuhan, indah dalam pemandangan Tuhan sehingga Tuhan berkenan untuk menjumpai dia. Tugas untuk adik-adik dari kelas Musa dan Yosua, gambar ya adik-adik, kupu-kupu yang cantik. Foto bersama diri kalian, kirim ke nomor yang tertera di layar. Untuk adik-adik dari kelas Matius dan di Markus, di kitab apa dan pasal dan ayat berapa? Maria Magdalena mengucapkan kata-kata, aku telah melihat Tuhan. Diketik ya, dikirim ke nomor yang tertera di layar. Nah adik-adik, selamat melakukan apa yang menjadi pesan Tuhan, tetap setia berdoa,
baca firman dan melakukan apa yang jadi perintah Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan.